Bu Haryati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya untuk wawancarai terkait rencana aksi saya untuk masuk di kelas 10. Kemarin kan kita diskusi terkait dengan menyarankan untuk masuk di keanekaragaman hayati. Nah, ini saya butuh masukan dari panjenengan selaku guru kelas untuk materi keanekaragaman hayati. Menurut Bu Haryati, model yang paling tepat untuk pembelajaran materi keanekaragaman hayati itu model apa? Model pembelajarannya yang lebih tepat menurut panjenengan, kan jenengan yang lebih mengenal karakter anaknya gitu. Saya karena ini kurikulum merdeka, saya lebih menekankan kepada anak untuk mencari informasi sendiri dari berbagai media. Kalau dia misalnya mau pakai internet, mau pakai apa, saya yang penting anak mengeksplor sendiri. Kalau misalnya ketika mulai materi tentang keanekaragaman hayati ini kan nanti tidak dari awal hanya satu materi, tapi dimanfaatkan keseharian. Kelas 10 kontekstual apa yang ditunggu bapaknya di ruang materi. Terima kasih. Khususnya dimanfaatkan keseharian keanekaragaman. Yang dimanfaat untuk manfaat dan pelestarian keanekaragaman hayati pada awal pertemuan ya. Jadi nanti Bu Patmi ngambilnya yang akhir dari keanekaragaman. Oh, yang akhir bukan yang awal. Berarti jenengan nanti mengisinya yang pemanfaatan sama pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk pemanfaatan kita mengajak anak dulu untuk berrekreasi. Angan-angan anak itu diajak untuk berrekreasi dulu mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian pemanfaatan daripada keanekaragaman hayati nanti kita tidak langsung menyebutkan ini manfaatnya ini, itu tidak usah. Jadi kita membangun anak supaya diajak dia yang menjawab sendiri lah. Mencari menemukan sendiri. Itu awalnya seperti itu, atau anak itu setelah kita mengajak memberikan sedikit gambaran tentang keanekaragaman hayati, anak diajak langsung ke diskusi saja. Diskusi kelompok. Iya, kelompok. Kan sudah ada kelompoknya. Saya jadi, tapi jangan lupa nanti setelah mau berapa kali pertemuan? Dua kali pertemuan. Yang pertemuan terakhir dengan menyampaikan penguatan semua yang mau yang harusnya disampaikan pada materi pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati, semuanya disampaikan. Tapi tidak jenengan sendiri yang ngomong, tinggal jenengan nanti membimbing anak. Misalnya pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang biologi, kan anak mesti kan sudah tahu, nah itu tinggal menguatkan saja. Kalau Tuhan selama ini kalau pembagian kelompok teknisnya seperti apa? Saya Indonesia ya itu kan jumlah anaknya kan setiap kelas kan sama 36 semuanya. Saya membagi kelompok menjadi 6. Terutama laki-lakinya saya bagi merata. Oh itu ya laki-laki. Iya, laki-lakinya saya bagi merata, sisanya lah yang penting anaknya laki-lakinya minimal satu kelompok tergantung jumlahnya dia berapa. Kalau jumlahnya cuma 6 ya berarti satu kelompok laki-lakinya 1. Kalau biasanya ketika benar menyampaikan materi itu media yang digunakan apa? Kalau saya medianya pada saat saya melakukan itu pas terakhir untuk menguatkan materi, saya pakainya pakai LCD ya, PowerPoint tadi. Iya. Kalau di awal ketika opening yang pertama saya nggak pakai media. Kalau karena kadang kan nggak anak mengakses titik ketika pembelajaran kan, tapi dengan menyarankan untuk mencari dan menemukan iya. Dan misalnya kan anak kadang kan kalau disuruh mencari sendiri ogah-ogahan, saya paksa dia untuk saya tunjuk untuk mau ngomong, harus seperti itu. Kalau penilaiannya bagaimana Tuhan selama ini? Untuk penilaian ini sih saya baru memulai. Tapi kalau diskusi itu sebaiknya si anak itu tetap diberi nilai supaya apa? Supaya pada diskusi berikutnya dia itu mau meningkatkan kualitas diskusinya. Penilaiannya dari guru atau
pada saat dia ke depan untuk mempresentasikan itu dinilai jawabannya, dinilai cara dia menyampaikan, seperti itu harus dinilai. Kalau itu berarti aspek ini ya, aspek penilaian proses gitu ya. Iya. Kalau penilaian akhir proses gimana? Yang Dengan ada tetap tuntutan- saya memberi nilai. Ada tuntutan produk gitu nggak? Iya, pada saat Biasanya diskusi, seperti apa? pada saat diskusi itu kan mereka kan membahas permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan dari misalnya ada 5 permasalahan dari berbagai kelompok itu kan dia punya jawaban masing-masing. Kalau kita menilai kan kita tahu, oh ternyata permasalahan yang nomor 1 jawabannya seharusnya ini, menurut materi yang akan kita sampaikan ternyata anak hanya menjawab berapa poin kan, jadi kita kan tahu. Iya. Ada nggak penilaian peer assessment ke teman gitu? Kalau Belum. berarti masih penilaian berdasar dari guru. Iya. Nah karena sekarang kita 13 Kumar Buhar, ada pertanyaan teman, kalau menurut Buhar profil pelajar Pancasila yang tepat yang diintegrasikan kalau kita mengajarnya Kak Anita Raghaman Hayati itu memang apa? Kan ada 7 profil gitu ya. Ada yang Penguatan yang itu yang profil pelajar Pancasila itu. ya. Oh karena Kumar harus ada itu. Harus ada itu. Buhar, karena sekarang kan kita menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini ada kewajiban kita untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang ada 7, ada kemandirian, ada gotong royong, kreatif, kebinekaan global, narasi itu sama, beriman dan bertakwa. Kalau menurut Bu Haryati sendiri, ketika kita mengajarkan tentang manfaat dan pelestarian keanekaragaman hayati, profil mana yang lebih tepat untuk dikembangkan? Kita mengajarkan materi. Untuk materi tentang pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati, sebetulnya nanti kalau siswa diajak untuk menelaah mengenai manfaat keanekaragaman hayati, di situ kan manfaatnya banyak sekali. Sebetulnya itu sudah menggiring siswa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena kekayaan alam yang dimiliki. Kemudian yang lainnya lagi, kita juga pada saat mengajak siswa untuk berdiskusi, nanti siswa diajak untuk berpikir kritis karena adanya permasalahan-permasalahan yang harus didiskusikan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan juga pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, nanti siswa itu juga diberi tugas mandiri untuk pelestarian keanekaragaman hayati, yang mana pada tugas mandiri itu adalah mengenai cara pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di situ nanti siswa diajak untuk selain berpikir kritis, dia juga bertanggung jawab, kemudian mandiri. Kalau pada saat dia berdiskusi, di situ kan itu ada nilai-nilai tentang gotong royong, kemudian berpikir kritis, juga kebinekaan atau toleransi, kemudian yang lainnya lagi yaitu adanya kebersamaan ya, kebersamaan di situ itu yang bisa ditanamkan pada saat kita menyampaikan kepada siswa tentang pelestarian maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati. Berarti dari 7 karakter 7 profil itu bisa semua Insya Allah dari situ. Oke benar. Kalau misalnya kita pembelajarannya itu tadi kan dengan menurut dengan lebih baik anak untuk mencari dan menemukan sendiri ya, pengetahuannya gitu. Kalau untuk penilaian ini tadi kan penilaian dari proses, kita baru bicara penilaian proses, sekarang kita bicara penilaian akhir. Karena kalau kita bicara penilaian berarti kalau pakai film kan tidak ranah kognitif, psikomotor tadi kan afektif. Psikomotornya kan sama afektifnya sudah ketika proses. Kalau kognitifnya bagaimana kalau menurut yang baik? Kan tadi mereka presentasi udah itu kan berarti dari psikomotornya kan sama sikap kan. Nah sekarang kalau kognitifnya, kalau menurut Buhar gitu. Oke baik Buhar. Kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom, ketika proses penilaian kita kan harus menilai di 3 ranah, baik itu afektif, psikomotor maupun kognitif anak. Tadi Bu Haryati sudah menyampaikan terkait penilaian afektif lewat profil pelajar Pancasila dan psikomotor ketika mereka mengerjakan tugas dan proses belajar di kelas. Yang terakhir yang belum kita bahas ini untuk
Kalau biasanya yang panjenengan lakukan untuk penilaian aspek kognitif itu seperti apa? Tidak diberikan kemarin. Untuk pengambilan nilai kognitif, kalau saya cenderung melakukan bentuk tesnya itu adalah bentuk tes tertulis. Kemudian untuk jumlah soal yang biasanya saya gunakan itu adalah 20. Semuanya bentuknya pilihan ganda semua. Biasanya. Iya, hanya saja di situ sudah mencakup C1, C2, C3 sampai, kalau saya belum sampai C6 tapi hanya sampai C4 saja. Iya. Jadi sampai menganalisis ya? Iya. Kita menganalisis itu. Kemudian untuk ini terkait prosesnya sendiri gitu. Ketika belajar mengajar itu adakah refleksi pasca pembelajaran baik dari sisi guru sendiri sebagai guru atau refleksi dari siswa? Untuk refleksi setiap akhir pembelajaran saya selalu membuat kesimpulan apa yang tadi sudah saya sampaikan ke anak dan anak yang harus tahu itu pasti saya sampaikan sendiri sebelum saya mengakhiri materi. Jadi refleksi hanya dari guru? Iya. Belum mengembangkan refleksi yang dari siswa gitu ya? Tentunya pada saat saya bertanya kepada siswa, misalnya saya bertanya kepada siswa untuk tingkat keanekaragaman hayati misalnya apa saja, siswa itu kan dia kan belum tahu jawabnya, kan siswa baru si A jawab ini, si A yang lain jawab ini. Setelah semuanya sudah menjawab sesuai dengan materi, berarti saya selalu menekankan kembali bahwa tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3, ini baru saya bilang materi gitu. Nanti pada akhir saya merangkum semuanya, pada hari ini kalian sudah mempelajari ini gitu. Ya, berarti kalau kayak gitu masih memang penguatan masih pada dari guru. Belum, artinya belum siswa sendiri merefleksikan, oh saya sudah paham ini Bu, belum ya? Belum. Terima kasih Bu untuk itu. Sepertinya sudah sih semuanya. Cuma itu saya minta masukan karena saya nanti akan mengaplikasikan di kelas dan memberikan jadi kan kebanyakan. Terima kasih Bu Har untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.